Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan badarmologi harian. Seperti biasa hari ini hari Senin mengawali minggu ini dan mengakhiri candle baik bulan Desember maupun minggu ini dan juga tahun 2021. Ya, ini adalah minggu terakhir tahun 2021. Nanti tinggal kita lihat aja kira-kira IHSG mau gimana. Seperti biasa, nanti kita akan mengenai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa. Caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham. Dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, sebelumnya kita akan langsung masuk ke transaksi dulu yang masih sepi. Kayaknya sebagian besar pelaku bursa sudah pada liburan ya. Hari ini transaksi mengecil lagi, kayaknya bakalan sampai akhir tahun sih. Jadi nanti rame lagi awal tahun. Semoga aja windress yang mungkin belum kita dapatkan di Desember bisa terjadi di Januari, dan kalau saya lihat sih ada potensi. Nanti kita analisa. Transaksi hari ini 9,8 triliun, kecil ya, tidak sebesar biasanya udah di atas 10-11 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini net buy, tapi sayangnya di pasar nego total 364,89 miliar. Di pasar regulernya net sell 96 miliar, di pasar negonya net buy 460 miliar. Dengan saham-saham yang dibeli oleh asing, ada Bank Mandiri 57,6 miliar, TBIG 25,4 miliar, Bukalapak 24,5 miliar, MTEK 23,1 miliar, Avia 5,6 miliar, Alfamart 5,3 miliar, SCMA 5,2 miliar, DSNG 3,9 miliar, MAPA 3,2 miliar, MNCN 1,3 miliar, MMLP 1,3 miliar, KLBF 1,1 miliar, dan ABMM 900 juta. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada Adaro 76,6 miliar, BBYP 53,4 miliar, Bank BRI 49,1 miliar, Astra 21,8 miliar, Mitratel 19,4 miliar, SMGR 17,9 miliar, Unit Tractor 17,2 miliar, Gudang Garam 6 miliar, Telkom 5,9 miliar, BBCA 5,9 miliar, PTBA 5,2 miliar, BNBA 5,1 miliar, dan Unilever 5 miliar. Sebelum masuk teknikalnya IHSG, seperti biasa saya mengingatkan lagi untuk hati-hati kalau misalkan ada penipuan titip dana investasi atas nama cuan-cuan saham ya, karena cuan-cuan saham tidak membuka titip dana dalam bentuk apapun. Jadi buat teman-teman yang merasa ada jabri di Telegram gitu ya dari cuan-cuan saham minta transfer, nah itu lebih baik berhati-hati. Cuan-cuan saham juga cuman buka untuk transaksi itu cuman untuk grup. Jadi selain buat grup, hati-hati, bisa dipastikan itu kalau penipuan. Terus juga kalau transaksi dengan cuan-cuan saham, rekeningnya hanya satu atas nama Adi Kurniawan. Selain itu dipastikan bukan cuan-cuan saham. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan cuan-cuan saham tapi rekeningnya bukan Adi Kurniawan, bisa dipastikan kalau itu penipuan. Seperti itu. Oke, langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG yang kalau kita lihat sebenarnya juga beberapa aset beresiko itu pada rebound ya. Teman-teman kalau misalkan di kripto juga, kripto udah mulai pada rebound. Ini saham juga beberapa udah rebound, dan ya IHSG pun juga sebenarnya terlihat menguat walaupun volumenya kecil-kecil. Sebenarnya ada potensi view bagus ya di sini. Ini potensi hidden bullish di mana indikator ke bawah, ini juga indikatornya ke samping. Sedangkan harganya ke atas. Artinya apa? Tren akan berlanjut. Tren yang mana? Tren yang ini. Nah, ini kan dia naik ya. Ada potensi dia membuat higher low. Ini sudah higher low, ada potensi dia membuat higher high. Nah, semoga ya kalau memang mau windress atau January effect bisa kesini lah dia 6.700, siapa tahu dikasih. Cuman memang perlu melihat keadaan dulu karena memang sekarang volumenya masih kecil-kecil. Kalau misalkan udah mulai volume besar dan on track, itu saya rasa bakalan bagus buat IHSG. Yang jelas dari downtrend channel ini IHSG sudah break dari koreksinya ya, sini dia udah break dan harusnya arahnya ke atas. Sampai kapan? Sampai dia jebol uptrend channel di sini. Seperti itu. Sebenarnya bisa juga untuk menjadi continuation ya. Ini turun, lalu ini adalah bearish flag.
lalu target penurunannya ke sini. Ini bisa juga, ini untuk salah satu view jelek ya, itu bisa. Tapi untuk view bagus bisa juga kayak tadi tuh, ketika IHSG membuat sebuah uptrend channel seperti ini. Nah, ini ya, ada potensi IHSG bisa menguat sampai ke sana. Semoga aja sih dikasih ya, seperti itu. Cuman ya kita perlu melihat dulu, untuk sekarang masih terlalu bias, masih 50-50 karena belum ada power dan lain sebagainya. Untuk konfirmasi saya rasa ya dia harus break pertama 6580 dulu. Kalau misalkan IHSG berhasil break 6580 itu sudah tanda-tanda bagus. 6580 sampai 6600. Kalau misalkan IHSG berhasil break ada potensi upside lah. Mungkin bisa ke 6660 dulu ya untuk kita bernafas dari koreksi-koreksi ini juga cukup menarik. IHSG mencoba membuat base walaupun volumenya kecil di sini, tapi bagus ketika membuat base dulu itu. Karena biasanya kalau yang pantulan itu adalah dead cat bounce. Tapi kalau melandai dulu bikin base, nah itu biasanya tanda-tanda dari reversal. Jadi triggernya kalau misalkan mau jadi skenario yang bagus ya, itu harus break 6580 sampai 6600 dengan target tadi ke uptrend channelnya IHSG. Cuman kalau memang nanti view-nya jelek, dia jebol ke bawah, ya udah lanjut koreksi seperti itu. Untuk area sekarang masih sama sebenarnya dari kemarin-kemarin ya, karena pergerakannya belum signifikan. Untuk resist ada di 6580 sampai 6600. Untuk support kuatnya ada di 6530. Cuman ini ada beberapa minor support di sekitar 6560. Ini juga cukup menarik. Di sini double bottom, dia breakout, pullback, tinggal harusnya break atas aja sih. Semoga aja dikasih ya. Seperti itu. Tapi tetap batasi resiko, apalagi sekarang kita di area 6575 ya. Kalau misalkan IHSG tidak berhasil break 6580, artinya kita di resist dan potensi turun lebih besar. Tapi kalau misalkan dia berhasil break, ada potensi upside menuju targetnya dia, seperti itu. Yang jelas sama, batasi resiko aja. Cuman saya rasa kalau misalkan dia berhasil break, skenario bakal bagus karena biasanya candle bakalan bagus, terus ini juga MACD bakal golden cross, valid hidden bullish divergence, dan arahnya ke atas membentuk sebuah uptrend channel seperti itu. Cuma untuk sekarang pergerakannya masih kecil di range 6580 sampai 6530. Batasi resiko di situ dulu. Seperti itu. Kita lihat dari moving average juga IHSG masih bertahan di EMA 50, cukup menarik dari tren menengahnya ya. Dan kalau saya bilang IHSG jelek itu kalau dia udah jebol dari 6480. Sebelum itu masih oke lah, bisa aja IHSG sideways terus ya sampai akhirnya dia kena EMA 200 lagi di sini. Nunggu EMA 200-nya menjemput, tapi kalau misalkan dia sampai jebol 6580 bakal 6480 itu bakal koreksi. Jadi itu batasi resiko aja. Dan entah kenapa ya, nggak tahu juga, saya kok mulai merasa flow mulai kembali ke alt account lagi, yang new account, bank-bank digital dan lain sebagainya pada koreksi dan ada potensi kembali ke alt account lagi. Gak tahu sih, butuh konfirmasi tapi. Oke, itu untuk teknikalnya IHSG. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa sambilan. Kita mulai dari Adaro dulu. Adaro hari ini turun 1,8% dengan volume yang ada. Dia kemarin ngegas sendiri ya dibandingkan dengan batubara-batubaraan lain. Dia ngegas sendiri, yang lain pada koreksi, yang lain tidak pada setinggi ini. Dia naik sampai ke target Fibonacci-nya. Bagus banget sebenarnya, karena kalau menurut saya memang dia ada proyekan ya, si Adaro ini. Katalisnya bagus, dia ada buyback, anaknya mau IPO. Cuman yang paling kuat kalau menurut saya ini adalah katalis dari dividennya. Saya belum tahu berapa dividen per share-nya dalam rupiah ya, jadi belum tahu kira-kira yield-nya berapa untuk potensi dividen trap atau enggak. Cuman kalau yang kita lihat dari targetnya sebenarnya dia udah hit target dan sudah mulai ada tanda-tanda candle pembalikan arah. Ya, target dari Adaro ini sebenarnya sampai 2230 kemarin udah hit, hari ini juga hit lagi lalu akhirnya koreksi dan ada potensi dia membuat pattern rising wedge tuh. Agak serem sih karena dia juga kalau nggak salah pembagian dividennya dalam satuannya dolar ya, jadi saya nggak tahu dividen per share-nya berapa DPS-nya, dan itu tidak, jadi nggak tahu yield-nya juga seperti itu. Jadi buat yang punya barang alangkah lebih baik bisa mungkin ya, kalau saran saya sih take profit setengah, kecuali dia break 2230 dengan volume besar. Saya rasa Adaro bisa ke 2600, tapi kalau misalkan enggak
ya ada potensi dia bisa dividend trap juga melihat yieldnya nanti seperti itu. Jadi hati-hati karena by technical analysis dia sudah target di 1,618. Untuk support saya rasa di sini sekitar 2140 sampai 2100. Kalau misalkan dia benar-benar jebol, artinya sudah valid rising wedge dan sudah lower low. Hati-hati, waspadalah. Dilihat dalamnya sebenarnya masih oke, flow-nya terjadi small akumulasi normal small. KI-nya ambil barang lagi setelah kemarin dia jualan besar ya. Jadi kayak dia reakumulasi, cukup menarik. Cuman kalau saya lihat udah kurang enak sih kalau menurut saya ya. Yang jelas batasi resiko aja. Saya juga nggak tahu apakah dia masih mau naik lagi atau sudah selesai. Cuman yang jelas by TA-nya dia sudah target di 1,618 seperti itu. Untuk Adaro, lanjut coba kita cek yang ada pergerakan signifikan ya. Kita coba cek ESA aja deh. Ini yang ternyata strong juga. Saya kira koreksinya bakalan dalam, tapi ternyata tidak. Oke, hari ini ESA turun 1,87% dengan volume yang besar. Ini agak kurang enak, candlenya kurang bagus dan dia udah hit target. Dan ini udah candle buangan sih. Terjadi divergen juga ya, di mana harga ke atas sedangkan indikator ke bawah. Udah kurang enak sih. Saya kira ini ESA bisa sampai 585 di targetnya dia ya, di 1,618 setelah dia kemarin break high di 540 bisa ke 585. Cuman sayangnya dia cuman sampai 575 doang. Tuh. Biasanya ya bakal disentuhin. Kalau misalkan dia nyentuh 1,618 juga bisa mulai take profit dulu aja untuk ESA karena tanda-tanda pelemahan sudah mulai terlihat kalau menurut saya. Tapi ingat keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Nanti takutnya disuruh CCS take profit ternyata dia terbang lagi kan, terus nanti nyalain saya kan, saya nggak enak juga. Yang jelas saya cuma bikin analisa untuk keputusan jual belinya kembali ke teman-teman. Cuma kalau menurut saya itu dia udah nyaris hit target lah. Ini targetnya kan 570 sampai 585 ya. Hari ini dia high-nya udah 575 dengan volume yang lalu candle berbalik, candle kurang bagus dengan volume yang besar disertai dengan bearish divergence. Jadi hati-hati. Sebenarnya dia masih bagus selama belum jebol 460 ya, tapi teman-teman siap nggak dia turun ke 460? Itu turun dalam banget itu. Jadi hati-hati aja. Seperti itu. Dia juga ada naik tinggi, ada masuk oversold, ada divergent, bakalan sehat juga kalau misalkan dia koreksi. Seperti itu. Dilihat dalamnya hari ini masih terjadi small akumulasi dari broker-broker ini ya, PD, CC, XA, EP, DH, udah nggak enak sih. Dilihat dalamnya. Jadi kayaknya ada yang tarik lalu diguyur di atas, jadi sellernya ini sedangkan buyernya ini. Ini walaupun terlihat akumulasi, cuman kalau menurut saya lebih ke distribusi sih untuk hari ini. Jadi ya sama, hati-hati aja karena dia juga udah naik tinggi ya untuk ESA. Tuh, nah tinggal dilihat ke depannya. Itu untuk ESA. Lanjut coba kita cek BGTG. Ini kalau menurut saya menarik. Kenapa? Karena dia udah ada di area kuat. Dan kemarin pun sudah ada pantulan juga. Hari ini BGTG turun 2,08% dengan volume yang sangat kecil. Cukup menarik. Kemarin dia naik 2% ya, 2% tapi dari closing 23 Desember. Sebenarnya kalau misalkan ditarik dari bawah tuh naiknya lumayan juga itu. Nah, narik 8% kan dari dia nyentuh di area 0,618 lalu dia turun. Sebenarnya nggak masalah, bahkan dia turun ya. Cuman masalahnya adalah kalau dia sampai jebol low-nya ini. Ini kan low-nya di 264 sampai 260 ya. Kalau misalkan ternyata dia jebol, artinya ini adalah dead cat bounce. Tapi kalau misalkan dia tidak jebol 264, ada potensi dia mau bikin kaki kedua. Ini kan kaki pertama, nah entah bikin cup handle, which is itu adalah higher low, atau enggak dia bisa bikin kaki kedua double bottom di area 264 lagi, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk BGTG, bisa lihat aja ketika dia di dekat-dekat 264 sampai 266, kalau misalkan ada pantulan, bisa dimanfaatkan buat entry, karena ada potensi double bottom juga, seperti itu. Tapi bisa juga kalau misalkan dia mau reversal pun bisa juga ya, karena nggak ada yang nggak mungkin. Jadi bisa batasi resiko di area 260 untuk si BGTG ini. Karena kalau saya lihat, nggak tahu ya, kayak new account-nya pada mulai rehat, old account-nya pada mulai ada flow, jadi cukup menarik juga sih sebenarnya. Yang jelas itu batasi resiko juga untuk si BGTG ini. Di dalamnya hari ini terjadi small akumulasi, small, dan ya lebih ke TA-nya aja. Ini area kuat sebenarnya 260 sampai 266 ini. Ada Fibonacci 0,618, habis itu ada neckline dari inverted head and shoulder, dan ya
harusnya oke sih di situ, tinggal kita lihat aja nanti. Untuk BGTG lanjut, coba kita cek yang dibeli oleh asing. Kita coba cek apa nih, DSNG kali ya. Ini kalau nggak salah, sebentar saya lupa. DSNG sawit bukan sih, saya lupa. Industri perkayuan, oh enggak ya. Pabrik kayu. Oh, kayu berarti bukan sawit ya, atau sawit nggak tahu juga. Hari ini DSNG naik 5,49%, cukup menarik. Ini artinya ada flow di bottomnya dia. Sebelumnya di sini sebenarnya ada potensi untuk bikin ascending triangle 1, 2, 3, tapi sayangnya malah gagal dan malah koreksi dalam banget sampai ke 470 kemarin. Itu area kuat di mana dia kemarin start juga di sana ya. Apalagi di sini 500 sampai 470 itu. Lalu hari ini naik dengan volume yang ada. Kalau misalkan dicek pakai intraday, saya yakin ini ada double bottom 1 lalu bottom 2 dengan neckline di sekitar 484 sampai 490. Jadi kalau misalkan besok dia ada koreksi ke 490, itu cukup menarik karena itu ke neckline ya. Cuman syaratnya volume koreksinya harus kecil ya. Kalau misalkan volume koreksinya besar itu jelek. Dia closing di resist di 500, jadi saya rasa ini belum breakout. Ada potensi besok dia melemah ke 486 sampai 490, itu bisa dimanfaatkan untuk beli kalau menurut saya. Untuk skenario reversal mungkin bisa kayak gini ya. Shoulder kiri, head, lalu shoulder kanan, itu bisa. Atau dia turun ke double bottomnya. Nah, misalkan dia turun double bottom, langsung habis itu naik lagi, bisa juga. Tuh, yang jelas kalau menurut saya cukup menarik, ada potensi untuk reversal dari si DSNG ini. Untuk view besarnya, oke, ternyata memang di area kuat ya si DSNG ini. Sebelumnya resist, lalu di break, ini jadi support. Di sini juga volume covernya besar, artinya memang average-nya pada di sini nih. Tuh, cukup menarik kalau misalkan teman-teman masuk, bisa masuk di area 484 sampai 490. Itu untuk buy on weakness-nya. Kalau buy on breakout ya bisa tunggu dia break 525 seperti itu. Ya dalamnya hari ini terjadi peak akumulasi dan sedang mencoba reversal. Bisa juga dia mau bikin kaki kedua pun bisa juga ya. Misalkan dia turun lagi sampai 470, bikin kaki kedua jadinya double bottom, gitu bisa juga. Yang jelas kalau sudah ada kayak gini lebih baik dipantau. Nanti tinggal kita lihat dia kira-kira dimasukin watchlist dulu lah, kira-kira kayak gitu. Nanti tinggal kita lihat kira-kira dia mau bikin pattern apa. Kalau sukses bisa ikut, kalau enggak ya jangan diikutin seperti itu. Untuk DSNG yang penting sama, batasi resiko aja. Lanjut coba kita cek KLBF. Ini perusahaan farmasi dengan apa nih? Dengan fundamental yang bagus. Oke, hari ini KLBF naik 2,22% dengan volume yang mengecil. Dan kalau kita lihat ini jelas sebenarnya KLB ini baru ditahan untuk sideways. Cukup menarik sebenarnya ya untuk saham-saham sideways kayak gini. Kenapa? Karena range-nya jelas. Kalau teman-teman nggak suka volatilitas ya, tuh ini bisa juga ada salah satu teknik teori namanya Darvasbook itu. Dia yang trader MI, manajer investasi di luar, kalau nggak salah ya, di luar negeri, itu bisa returnnya besar banget. Dan dia tekniknya tuh simple, cuman bikin kotak kayak gini. Kalau di support dia beli, kalau jebol dia jual, kalau break, nah di trailing stop seperti itu. Nah untuk sekarang KLB ini juga berada dalam sebuah trading range ya kalau menurut saya, sekitar 1555 sampai 1650. Yang artinya kalau misalkan dia nanti jebol ke bawah itu jelek, tapi kalau break ke atas itu bakalan bagus untuk si KLB seperti itu. Untuk support tadi, kalau misalkan besok dikasih ke support ya, itu bisa dimanfaatkan untuk entry. Resikonya kecil kalau menurut saya. Dan dari volume sih kalau saya lihat ada potensi dia breakout ke atas untuk si KLB ini. Ini kan tarikannya besar ya. Dan setelah itu konsol, akumulasi, yang tinggal break untuk naik ke atas lagi.
Dan bagusnya dia sideways itu apa? Dia punya base yang kuat. Kalau misalkan dia sampai break, area ini bakalan jadi support kuat banget. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang di bawah support ya, misalkan punya barang di bawah 1640, nanti ketika dia break kan enak banget tuh. Gak bakal kena SL, kecuali ada yang aneh-aneh ya, seperti itu. Jadi tuh untuk supportnya si Kalbe sekitar 1550-an, untuk resist di sekitar 1640. Kalau break ke atas bagus, jebol ke bawah jelek. Upside saya rasa masih ada untuk si Kalbe ini, apalagi dia juga perusahaan farmasi ya, harusnya katalisnya bagus. Dilihat dalamnya, ternyata dia kena EMA 50, cukup menarik, bisa jadi trigger juga, lalu terjadi peak akumulasi, dan ya kalau dia break bakalan bagus kalau menurut saya untuk si Kalbe ini. Untuk Kalbe, lanjut coba kita cek yang merah-merah. Beberapa small cap ya, mulai pada merah-merah. Kita coba cek si IRA dulu aja. Kemarin view-nya bagus, cuman kalau kita lihat sektor farmasi baru pada koreksi lagi. Nah, saya jadi pengen ngecek IDX Health seperti apa chartnya, apakah memang jatahnya untuk koreksi. Kalau iya, ya cukup menarik sebenarnya. Oke, memang dia kemarin ada divergent ya di sini. Harga ke atas tapi indikator ke bawah, jadi dia koreksi dulu. Untuk area support di sini sih. Nah, ini supportnya si farmasi. Kalau misalkan besok dia menyentuh lalu ada pantulan, itu bakal menarik buat si Agi sama Ira. Karena kalau saya rasa targetnya si Agi sama Ira itu masih tinggi. Cuman kemarin terjadi divergent aja. Biarkan dia retest dulu. Ini kan dia udah breakout ya, tinggal retest dulu nanti baru naik. Jadi saya rasa nanti bakalan seperti ini. Tuh. Tapi tunggu dulu aja dia ada pantulan. Kalau misalkan besok farmasi pada hammer, bisa masuk lagi ke Agi sama Ira. Nah, kita masuk ke Ira pembahasannya. Hari ini Ira turun 2,97% dengan ya sebelumnya mencoba bikin 2 kali continuation. Cuman saya rasa resist yang cukup kuat di sini sekitar 2160 sampai 2200. Lalu akhirnya dia koreksi. Hari ini dia turun ya dengan volume yang ada. Cuman saya pengen lihat intraday-nya. Itu volume buangan atau volume coveran. Kalau kita lihat sih masih volume buangan ya. Ini yang besar merah-merah. Jadi lebih baik lihat-lihat dulu aja. Cuman di intraday mulai terjadi divergent juga untuk si IRA itu, tapi masih di 5 menit tadi. Kalau 1 jamnya belum ada, 15 menitnya juga belum ada. Jadi belum terlihat bottom sih kalau menurut saya untuk si IRA ini. Untuk IRA ini memang targetnya masih tinggi banget kalau menurut saya ya. Apalagi katalisnya juga bagus. Dia juga udah kena area support di 1900 lalu ada pantulan. Artinya apa, kalau misalkan dia ke 1900 lagi, itu bakalan menarik banget. Terakhir IRA sudah berhasil breakout dari symmetrical triangle. Breakoutnya with volume. Cuman sayangnya kena resist di sini ya. Resist kuat ini. Lalu dia gagal breakout terus. Mungkin nih dia mau bikin inverted head and shoulder pun bisa juga. Ini shoulder kiri, lalu ini head, lalu ini calon bikin shoulder kanan, itu bisa. Artinya selama dia belum jebol 1820 itu masih oke. Cuman sayangnya harus diatur posisinya. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman average-nya di atas, dibiarkan sampai tunggu 1810 itu juga error juga ya. Seperti itu. Masih menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena dia barusan break symmetrical triangle ini, dan targetnya symmetrical triangle pun juga jauh sebenarnya ya. Bisa kayak gini. Dan dipindah ke tempat dia breakout sampai ke sini 2950 kalau tidak salah. Jadi kalau menurut saya IRA ini masih oke selama dia tidak jebol 1900 sampai 1830. Yang perlu dilakukan adalah mengatur posisinya, dan untuk view saya rasa seperti ini. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Kemarin saya kira bakal langsung breakout, tapi sayangnya nggak dikasih ya, dikasih turun dulu. Jadi mungkin ini bakal jadi tahun depan mungkin. Itu bakal menarik untuk si IRA. Katalisnya juga oke. Kemarin dia kalau nggak salah buyback, lalu ada salah satu katalis yang belum muncul ke publik, itu dia akuisisi. Jadi ya bisa pantau lah di sini IRA sekitar 1900 dengan stop loss di bawah 1830 seperti itu. Ini juga neckline dari double bottomnya dia, bottom 1, bottom 2, break dengan volume, test demand area ya, fresh demand area, cukup menarik. Lihat dalamnya, hari ini terjadi big distribusi. Dia juga ternyata kena EMA 50. Nah, ini menarik nih, kalau kena 1900 lagi bisa dimanfaatkan untuk entry si IRA dengan skenario inverted head and shoulder seperti itu. Dia juga udah uptrend ya. Dan kena support. Bagus. Itu untuk IRA. Lanjut coba kita cek
cek yang hijau-hijau deh. Beberapa saham-saham apa ya, New Econ pada koreksi ya. Arto pun bahkan juga nyungsep di bawah 17.000. Nah, ini kertas-kertasan pasti banyak yang pada pengen tahu view-nya nih. Oke, kita masuk ke INKP. Ini saya rasa sudah valid reversal untuk si INKP ini. Hari ini INKP naik 8,25% dengan volume yang sangat besar. Bagus volumenya. Kemarin view saya berarti saya juga kurang terlalu fokus sama view bearishnya ya, sampai melewatkan view bagusnya. Saya kira bakal kena 7.000 lalu reversal, cuman ternyata ada potensi-potensi lain yang terlewatkan, kayak misalkan dia ternyata udah divergent, terus juga ini adalah 0,618 dan lain sebagainya. Untuk NKP ini cukup enak, dia view-nya kelihatan ya, dia di sini reversal, inverted and shoulder, breakout, lalu koreksi lagi, inverted cup handle, dia turun nyungsep. Nah, di sini saya kira dia bisa sampai 7.000-an, cuman ternyata di sini dia penurunannya sudah divergent. Dimana kalau kita lihat ya, ini harga turun sedangkan indikatornya ke atas. Artinya apa? Penurunannya sudah tidak didukung oleh market. Nah, sekarang dia breakout dengan volume besar, naik 8%, dan ya bahkan sampai breakout neckline lagi di area 8.000, dan dia closing di 8.200. Saya rasa kalau misalkan INKP ke 8.100 itu menarik untuk di buy, ada potensi dia naik, dan untuk view bagus, kalau misalkan kita cari pattern ya, bisa aja seperti ini. Dia, ini baru masih kena ya berarti untuk resist atasnya. Nah, ini kalau misalkan jadi pattern korek ini menarik INKP kalau menurut saya. Kalau misalkan besok belum dikasih break di 8.000-an, bisa entry aja di sekitar 8.000 lah. Ini tuh koreksi lalu breakout ke atas. Kalau dari view saya rasa seperti itu sih. Untuk stop lossnya bisa taruh di bawah 8.000 tuh. Itu untuk view bagusnya, apalagi dia juga udah divergent ya. Cuman kalau view jeleknya ya berarti ini kena atas untuk turun lebih tuh dalam lagi. A, B, C, DE. Saya nggak begitu paham sih Elliott Wave. Seperti itu. Jadi cukup menarik untuk INKP. Yang saya suka volumenya sih, karena volume adalah segalanya kalau menurut saya. Ini masih IRA. Nah, mulai ada flow yang bagus juga ya. Tuh, cuman biasanya kalau yang mainan BK, kalau udah bentuk-bentuknya kayak gini ya, pagi-pagi retail pada HK dia nanti TP. Tuh, jadi besok lebih baik kalau menurut saya sih jangan HK. Tapi kalau ternyata dia break lagi, kalau mau dikejar ya silahkan sih. Cuman untuk sekarang base buy-nya di sini 8125 sampai 8000. Tuh. Saya rasa bakal menarik kalau misalkan dia bisa break ya dengan target bagus juga ini. Dan ini yang saya lewatkan, ternyata itu adalah area 0,618. Nah, ini ya, dia kena 0,618 disertai dengan bullish divergent dan ya akhirnya rebound kelewatan saya. Cukup menarik untuk INKP. Untuk target ke atas saya rasa seperti ini. Ini high 9275, kemarin low-nya ke sini. Nah, target ke sini dulu. Sekitar 8575 sampai 8525. Kalau misalkan dia berhasil break, ada potensi ke 9275. Kalau berhasil break, targetnya ke sini 10.475. Seperti itu. Nah, untuk view atau roadmap ya, barangkali bisa aja kayak gini. Dia ada potensi bikin inverted head and shoulder ya. Tadi pas di area resist juga di sini, shoulder kiri, ini head, lalu bikin shoulder kanan. Tuh. Jadi ada beberapa kali momentum untuk entry kalau misalkan memang dia valid, cuman belum pasti hit juga ya, harus di maintain nanti ke depannya. So far oke, sudah bagus INKP, dia divergent, terus juga ada volumenya yang bagus, sudah ada tarikan hari ini. Istilahnya udah ada yang ngambil barang lah, seperti itu. Di dalamnya hari ini ada flow masuk yang bagus dari si BK ini. BK akumulasi juga semua normal, pick. Targetnya itu tadi sih. Sini dulu sekitar 8575 sampai 8600 dulu, seperti itu. Tentu INKP ada potensi upside lah. Lanjut coba kita cek Java. Nah, ini all eyes on Java ya. Saya rasa semua pada masuk ke Java karena kalau menurut saya dia memang udah ada di area kuat. Oke, hari ini Java naik 6,56% dengan sama kayak INKP ya. Volumenya bagus banget untuk si Java ini. Terakhir dia udah divergent, indikator ke atas, harga ke samping, terus udah ada pattern reversal di sini. Anggap candle hari ini belum ada ya. Ini kan sudah ada falling wedge.
dan sudah breakout ke atas dengan volume yang sangat besar. Saya rasa ini Java sudah valid untuk reversalnya. Tinggal kita lihat perjalanannya kira-kira seperti apa. Nah, kalau dari downtrend ya, Java jelas belum break di sini ya. Di sini dia masih dalam downtrend channelnya. Untuk skenario mungkin ada beberapa. Bisa yang pertama adalah inverted head and shoulder pun bisa. Misalkan dia kayak gini ya. Ini shoulder kiri, ini head, lalu shoulder kanan, gini bisa. Nah, ini bisa. Atau kalau enggak, bisa aja dia juga besok langsung kena downtrend channelnya. Misalkan ke sini. Lalu habis itu pullback dulu atau retest ke supportnya. Terus habis itu baru breakout. Bisa juga. Cuman kalau untuk view besar, saya rasa Java ini ada potensi bikin double bottom sih. Bottom 1, bottom 2. Cuman jelas syaratnya dia harus break 2000. Seperti itu. Jadi Java kalau misalkan break 2000 bakalan bagus. Untuk sekarang view jangka pendeknya itu dulu. Untuk support, kalau cari support minor ya, ada di sini sekitar 1650 sampai 1655. Untuk resist terdekat ini 1710 sampai 1715. Lalu sini juga 1735-an sampai downtrend channelnya tadi. Cuma ini memang area kuatnya untuk Java ya. Sebelumnya dia juga reversal di sini, area demand lah inilah, bukan support biasa. Bagus kalau menurut saya. Kalau untuk view jelek gimana Mas? Bisa aja dia mau descending triangle, itu bisa juga 1, 2, terus bikin yang ketiga. Jadi ya nanti kita maintain aja perjalanannya. Cuman dilihat dari divergent dan juga volumenya, saya rasa Java arahnya sekarang ke atas seperti itu. Jadi buat teman-teman yang beli di area demand ini bisa hold aja. Tinggal kita lihat kita nanti perjalanannya gimana. Di dalamnya juga terjadi akumulasi, flow-nya bagus, SQ, AK, BK, CS. Untuk seller side-nya YP, XC, GR, MG, NI, DX, DH, EP. Menarik sih kalau menurut saya, dia juga terjadi peak akumulasi ya. Seperti itu. Bagus, sudah valid, volumenya sudah besar. Ya kalau misalkan dia koreksi itu adalah kesempatan untuk entry kalau menurut saya. Itu untuk Java. Lanjut coba kita cek Saratoga. Ini juga bagus banget kalau menurut saya. TA-nya ya, hari ini dia breakout. Lagi-lagi nawarnya terlalu pelit. Saya kira dia bisa ke sini 2430 ya. Kemarin saya pernah bahas kalau misalkan di 2430 bakal bagus banget karena di sini sebelumnya resist bakal jadi support. Terus juga setelah itu adalah area 0,618 ya. Ini di sekitar sini. Cuman sayangnya tidak, dia cuma sampai 0,382 lalu sudah breakout untuk si Saratoga ini. Untuk pattern saya rasa dia bisa bikin bullish flag. Ini continuation dengan target setinggi tiang benderanya ya. Bisa segini saya rasa. Nah, target ke atasnya ini. Bisa sampai 3.500. Kalau saya potensial sih bisa dia sampai ke sana. Karena kepentingannya masih banyak ya untuk si Saratoga ini. Dia juga masih strong uptrend, bahkan all time high. Tinggal PR-nya adalah itu break sini 2990 itu all time high-nya dia. Seperti itu. Atau misalkan kita tarik pakai Fibo, targetnya dia itu bisa ke sini. Bentar. Nah, kalau dia break 2990 targetnya ke sini 3230. Pas ya sama area-area flag-nya tadi. Targetnya bisa ke sana seperti itu. Kalau untuk entry, saya rasa ada potensi dia bisa bikin inverted head and shoulder juga ya. Ini di sini shoulder kiri, ini shoulder kanan, bahkan sudah ada candle merah. Jadi menarik kalau misalkan besok Saratoga ke 2780 sampai 2750 bisa dimanfaatkan buat entry. Kalau menurut saya, nih ya kayak gini. Karena hari ini juga udah ada candle reject, jadi saya rasa bakal koreksi dulu. Nah ini, cuman koreksinya bagus karena volumenya kecil juga. Jadi area base buy-nya di sini 2750 sampai 2780. Kalau valid inverted head and shoulder, target all time high-nya sama flag-nya sama Fibonacci-nya ke 3200-an. Di dalamnya dia juga masih strong uptrend, flow-nya juga masih bagus, masih oke banget kalau menurut saya untuk si Saratoga ini. Gak ada yang jelek lah. Tuh, untuk Saratoga. Lanjut coba kita cek Pegas mungkin ya terakhir, yang hari ini naik juga. Ini yang saya maksud dengan apa ya, rasanya flow mulai kembali ke alt econ. Nah ini juga flow-nya bagus banget untuk si Pegas hari ini. Tuh hari ini Pegas naik 3,31%.
dengan candle yang cukup menarik dan volume yang tapi masih kecil volumenya. Dia juga belum ada divergent untuk di daily-nya, jadi bisa dead cat bounce. Cuman untuk intraday-nya nanti coba kita cek. Terakhir view saya untuk Pegas itu seperti ini. Dia ada potensi head and shoulder breakdown dengan volume lalu akhirnya turun. Cuman memang kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, ini di area ini adalah area big player-nya. Tuh, di sini. Nah, ini kan kalau kita lihat tarikan ini kan volumenya gede-gede banget ya. Jadi bisa diasumsikan kalau di area ini ada yang ngambil barang banyak. Nah, dan ternyata dia sudah mulai cover lagi si BK ini. Jadi sebenarnya cukup menarik untuk Pegas. Cuman dia memang baru mantul doang, belum ada konfirmasi sama sekali. Mantulnya pun juga bukan di area kuat ya. Untuk si Pegas ini nggak ada base dan lain sebagainya. Jadi agak riskan, ada potensi untuk dead cat bounce seperti itu. Tapi kalau misalkan dilihat dari intraday, sebenarnya dia juga sudah divergent. Di sini ada bullish divergent, di mana harga ke bawah, indikator ke atas. Jadi agak gimana ya? 50-50 sih kalau menurut saya untuk si Pegas ini. Tuh, bakalan bagus Pegas ini ya, bakalan bagus kalau dia berhasil break 1430. Saya rasa kalau dia berhasil break 1430 itu tidak dead cat bounce dan close di atas 1430. Tapi kalau misalkan dia kena 1430 lalu turun lagi, berarti ini adalah dead cat bounce. Dan view-nya seperti ini. Seperti itu. Jadi sama, batasi resiko aja. Dia juga udah masuk oversold, makanya pantulan-pantulan itu wajar. Lebih baik batasi resiko dulu aja. Kalau reversal pasti kelihatan nanti. Tapi kalau udah punya barang tadi pagi, ya bisa siap-siap TP kalau kena 1430 lalu terjadi pelemahan. Seperti itu. Untuk Pegas, yang penting sama, batasi resiko aja. Oke, mungkin itu konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.